Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 931 Kesengsaraan Berbahaya. 1000 pil astral ilahi menantang surga, jadi tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini di jalan surgawi. Bahkan di alam Kunlun di mana banyak orang jenius yang menantang surga, tidak ada yang berani menjadi begitu gila. Pada dasarnya, menambahkan 500 pil astral ilahi lebih banyak lebih dari sekadar menjadi gila. Persetan. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya yang menentukan. Alasan mengapa dia mengeluarkan tantangan ke alam tulang darah adalah karena dia tidak ingin ada yang mengganggu kesengsaraannya. Meskipun dia memiliki Lil Red yang melindunginya selama periode waktu ini, dia masih tidak bisa menjamin bahwa dia akan bebas dari kecelakaan. Taruhan terbaiknya adalah mengubah situasi dan membuat alam tulang darah menunggunya di kota Yanyun. Dia tahu kalau alam tulang darah tidak punya pilihan selain setuju. Karena mereka telah menyetujuinya, mereka pasti akan mengirimkan seseorang yang kuat yang bahkan mungkin merupakan jenius alam jiwa surgawi jiwa ketiga. Mereka mungkin menunggunya untuk menyiksanya sampai mati. Mata Lin Yun berkilat dengan ejekan karena para jenius dari alam yang lebih tinggi terlalu sombong. Tentu saja, mereka akan melakukan apa saja untuk membersihkan diri dari penghinaan mereka. Lin Yun harus menjadi kuat atau dia akan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Bagaimanapun juga, tidak mungkin baginya untuk mundur karena dia sudah berjanji. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak akan pernah menyesali keputusannya atau hatinya sebagai pendekar pedang akan hancur. Jadi dia harus membuka jalan untuk dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Mata Lin Yun menjadi fokus dengan api yang berkobar di kedalaman pupil matanya. Sambil menepuk-nepuk kantung interspasialnya, dia melemparkan 500 pil astral ilahi lainnya ke atas tumpukan. Hal ini membuat energi astral di atmosfer berubah menjadi kabut api keemasan, yang akhirnya menjadi lautan api. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa ketiga akan menjadi pucat jika dia harus memurnikan pil astral ilahi sebanyak ini. Kemudian lagi, ada orang lain yang hampir sama gilanya dengan Lin Yun di jalan surgawi. Lin Yun yakin dengan metode ini karena dia yakin dengan niat pedang spiritualnya. Keyakinan ini terukir jauh di dalam tulangnya dan tidak bisa dihapus. Selain niat pedangnya, 9 transformasi naga biru miliknya juga telah mencapai dekaform yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia menghabiskan beberapa hari terakhir memurnikan pil astral ilahi, fisiknya sudah terbiasa dengan mereka dan siap untuk metode ini. Dengan ketukan lembut pada kaki, Lin Yun melayang ke lautan yang menyala dan duduk. Menekan emosinya, Lin Yun memanggil pohon langit biru dan bunga Ziyuan. Berurusan dengan fenomena yang diciptakan dengan memiliki 1500 pil astral ilahi itu menakutkan. Namun, itu tidak seburuk itu karena Lin Yun mengembangkan 2 sutra pedang. Mengedarkan kedua pedang, energi astral yang tak terbatas mulai mengalir ke tubuh Lin Yun. Dengan segera, tanda naga di kulitnya mulai bersinar terang dari api keemasan. Lin Yun telah mencapai puncak alam jiwa surgawi beberapa waktu yang lalu, tapi dia ingin mencapai batas mutlaknya sebelum mencoba kesengsaraannya. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat energi astral yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi api keemasan, suhu tubuhnya mulai meningkat. Tidak butuh waktu lama sampai sinar pedang berwarna biru ungu yang menyilaukan mulai keluar dari pori-porinya. Terpanggang oleh kobaran api, fisik Lin Yun langsung terdorong sampai ke batasnya. Tubuh Lin Yun terus-menerus mengeluarkan sinar pedang karena merasa terancam oleh fenomena itu. Perlahan tapi pasti, fisik dan energi asal Lin Yun berubah. Transformasi itu berjalan lancar dan berkembang seperti yang Lin Yun bayangkan. Namun, batas fisiknya datang jauh lebih cepat dari yang dia pikirkan. Itu wajar saja karena Lin Yun meningkatkan pil astral ilahi yang akan dia gunakan sebanyak 500. Untungnya, niat pedang spiritualnya yang abadi mampu menahan tekanan api emas. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dengan Lin Yun duduk di lautan yang menyala. Energi astral yang tak terbatas mengelilinginya sementara aura pedangnya bersinar. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari Lin Yun saat sinar keemasan melesat keluar dari tubuhnya. Di bawah sinar keemasan, tulang dan organ dalam Lin Yun berubah. Lubang yang telah dia kembangkan di alam Xiantian perlahan-lahan terbuka. Saat lubangnya terbuka, samudra aura lain terbentuk.
Pada saat ini, energi astral memperbaiki setiap bagian dari fisiknya pada saat yang bersamaan. Dari jiwa-jiwa di alam jiwa surgawi, pilihan pertama Lin Yun adalah tangan. Sebagai seorang pendekar pedang dan seseorang yang menggunakan tinju matahari ilahi, dia perlu melepaskan serangannya dengan tangannya. Selama dia membuka jiwa ini, dia akan dapat melepaskan energi asal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tangannya akan menjadi lebih cekatan. Kemudian lagi, fokus utamanya adalah jiwa pertama memiliki samudra aura tambahan. Memiliki samudra aura lain setara dengan memiliki istana ungu lain. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Lin Yun setelah mengalami kesengsaraan. Bagaimanapun juga, dia sudah mampu mengalahkan jiwa pertama alam jiwa surgawi. Jika dia bertemu dengan Yuan Hengtian lagi, dia bisa dengan mudah menekan Yuan Hengtian hanya dengan energi asalnya. Dia bahkan mungkin bisa melawan jenius alam jiwa surgawi jiwa ketiga. Tapi Lin Yun harus melewati kesengsaraannya terlebih dahulu. Dengan semua energi astral, fisiknya telah mencapai batas hanya dalam 2 hari. Dia harus mengandalkan niat pedang spiritualnya untuk menanggung beban tekanan. Ditambah lagi, kesengsaraannya akan segera tiba. Kesengsaraan dari 1500 pil astral ilahi tak terbayangkan. Jika bukan karena niat pedangnya, dia akan meledak. Tidak mungkin 9 transformasi naga biru bisa menanggung begitu banyak energi astral. Di luar lembah, Lil Red berdiri di atas pohon kuno dalam bentuk kucingnya. Dia bisa melihat awan petir tebal yang menutupi lembah, yang membuatnya terlihat suram. Tidak diragukan lagi, kesengsaraan Lin Yun pasti akan menakutkan. Namun, Lin Yun telah berhasil membuka samudra aura lain di tubuhnya, jadi peluang keberhasilannya tinggi. Saat awan terus menyebar, samudra aura baru Lin Yun terus meluas. Namun, samudra aura baru itu tidak stabil seperti istana ungu dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Tepat pada saat ini, Lil Red berbalik untuk melihat awan petir di langit sebelum mundur. Saat mundur, awan petir yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dengan keras saat 9 petir merah melesat ke arah Lin Yun. Dalam sepersekian detik, seluruh langit diwarnai dengan warna merah. Itu adalah 9 kilatan kesengsaraan. Di bawah gemuruh guntur, aura pedang Lin Yun menjadi hidup dan menjelma menjadi naga biru. Naga biru itu penuh dengan energi petir, sehingga membumbung tinggi ke langit dan berbenturan dengan petir merah yang masuk. Mata naga biru bersinar terang dengan sinar pedang yang menyilaukan yang dimanifestasikan dari niat pedang Lin Yun. Begitu saja, pertarungan antara naga dan petir beradu di atas lembah. Tapi sebelum pertarungan itu berakhir, retakan mulai muncul pada rune naga yang menutupi Lin Yun. Rune naga adalah pertahanan terakhir Lin Yun, tapi mulai runtuh. Jika mereka hancur, fisiknya akan hancur. Rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin saat dia membuka matanya karena kesakitan. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut karena ini adalah jalan yang telah dia pilih. Naga biru abadi. Lin Yun meraung saat naga biru di langit menghancurkan 2 petir dengan sapuan ekornya. Kemudian, dia menggigit 7 kilatan yang tersisa. Pertempuran itu begitu brutal sehingga naga biru itu tampak seperti masih hidup. Sisik naga yang rontok dari naga biru tercipta dari sinar pedang berwarna ungu kebiruan yang tampak seperti darah. Jadi, tidak mengherankan jika naga biru menjadi semakin ganas ketika ia kesakitan. Saking ganasnya, naga ini sampai menghancurkan 5 buah baut. Tiba-tiba, Lin Yun memuntahkan darah saat rune naganya meledak. Retakan menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia menjadi berantakan berdarah. Kemudian, kilatan merah itu terlepas dari pengekangan naga biru. Lin Yun akhirnya berada dalam posisi yang berbahaya. Bab 932 Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Saat petir berwarna merah turun dari langit, tubuh Lin Yun hampir tercabik-cabik. Pada saat ini, dia menghadapi krisis dari luar dan dalam tubuhnya. Tanpa tanda naga yang melindunginya, fisik Lin Yun sangat lemah. Kondisinya sangat buruk sehingga dia tampak seperti patung yang rusak. Apakah aku akan mati? Hati Lin Yun tenggelam saat banyak adegan melintas di benaknya. Dia bahkan berpikir untuk menyerah. Jika dia menyerah sekarang, dia mungkin bisa lolos. Namun, segera setelah pikiran-pikiran ini memasuki pikirannya, pikiran-pikiran itu menghilang. Kenapa aku harus takut mati? Aku seorang pendekar pedang. Aku tidak akan pernah menyerah. Hati Lin Yun berkobar dengan hebat saat segel emas mulai melahap energi astral di sekitarnya. Segel pemecah matahari ilahi. Lin Yun meraung. Dia bertaruh bahwa segel pemecah matahari ilahi miliknya dapat membuat terobosan menuju penguasaan yang lebih besar sebelum dia terkoyak oleh petir.
Pada titik ini, harapan terakhirnya ada pada segel pemecah matahari ilahi. Jika dia tidak bisa menahan petir, dia akan mati dengan cara yang menyedihkan. Orang biasa tidak akan pernah bertindak seberani itu. Bagaimanapun, gagal dalam kesengsaraan lebih baik daripada terbunuh oleh kesengsaraan. Namun, jiwa pertama alam jiwa surgawi tidak pernah seberbahaya ini. Bahkan, itu akan mulai berbahaya setelah kesengsaraan ketiga. Selama seseorang memiliki sumber daya yang cukup, kesengsaraan pertama sangatlah mudah. Lin Yun tidak seperti orang Siulian biasa. Sebaliknya, dia memilih jalan yang gila untuk mencoba terobosan dalam tinju pemecah matahari ilahi. Bahkan dengan retakan yang menyebar di tubuhnya, Lin Yun memilih untuk mengambil resiko. Tiba-tiba, segel emas di tangan Lin Yun mengalami perubahan. Hancurkan. Lin Yun tidak bisa diganggu untuk memeriksa perubahan pada segel saat dia melemparkan pukulan. Sebuah ledakan terdengar dari bentrokan itu saat Lin Yun dipaksa duduk di tanah. Tubuhnya masih ambruk dan dia akan mati jika dia terlalu banyak bermain-main. Untungnya, dia mengeksekusi segel pemecah matahari ilahi dan pada dasarnya menguras sebagian energi astral yang membahayakan tubuhnya. Energi astral baru mengalir ke dalam samudera aura barunya dan menjadi padat. Ketika samudera aura benar-benar stabil, ukurannya mulai membesar. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yun terjebak dalam kondisi ini selama 3 hari sampai semua pil astral ilahi di lembah meledak. Pada saat ini, mereka benar-benar terkuras habis dan melahirkan versi lengkap dari samudera aura baru Lin Yun. Pada saat yang sama, naga biru, segel pemecah matahari ilahi, dan petir merah menghujani Lin Yun dengan hujan ringan. Itu seperti pembaptisan kekuatan bagi Lin Yun. Kemudian, Lin Yun membuka matanya. Mengangkat tangannya, dia mengepalkan tangan dan tulang-tulangnya berderak seperti kilat. Dia yang sekarang jauh lebih kuat dari masa lalu. Ingin menguji kekuatannya, Lin Yun berdiri dan melayangkan pukulan. Ruang di depan Lin Yun menggelegar seperti meteorit yang menghantam bumi. Hanya dengan fisiknya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah melukai jenius alam jiwa surgawi jiwa kedua yang tidak berada di peringkat naga biru. Saat Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dia mengedarkan kedua samudera auranya dan merasakan energi asal memenuhi setiap sudut tubuhnya. Aura itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mencoba serangan yang serius. Dengan satu pikiran, cahaya dari kepalan tangan Lin Yun diam-diam menghilang. Lin Yun tersenyum saat dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya seperti yang dia inginkan. Awalnya, dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya setelah mencapai jiwa pertama. Karena jumlah pil astral ilahi yang sangat banyak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula, jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dia akan terluka. Lin Yun mungkin tampak impulsif, tapi pikirannya sangat teliti. Dia tahu bahwa fisiknya tidak bisa terluka terlalu lama. Bahkan jika dia bisa menahan rasa sakit dengan kemampuan pemulihannya, itu akan meningkatkan kerusakan pada tubuhnya dalam jangka panjang. Pada saat itu, bahkan seorang surgawi tidak akan hidup lebih dari setahun. Sangat bagus. Mata Lin Yun berkilat karena dia tidak hanya memikirkan alam tulang darah. Dia ingin menjadi pusat perhatian saat alam bertanding. Tujuannya adalah untuk memamerkan keanggunannya yang lahir dari paviliun pedang Ling Qiao dari alam Xuan Huang. Yah, sepertinya segel pemecah matahari ilahi mencapai penguasaan yang lebih besar. Aku harus mencobanya. Lin Yun membuka tangannya dan sebuah segel kuno muncul. Segel itu tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Itu tampak seperti kata kuno atau rune ilahi. Yang terpenting, Lin Yun bisa memanggil segel itu tanpa harus mengedarkan energi asalnya. Lin Yun mulai mengedarkan energi asal di dua samudera aura dan menuangkannya ke dalam segel. Dalam sekejap mata, segel pemecah matahari ilahi telah mencapai tingkat penguasaan yang lebih rendah dan terus melonjak. Pada saat yang sama, bayangan manusia bersayap muncul di belakang Lin Yun yang memenuhi lembah dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, Lin Yun meninju tanah. Tanah meledak saat retakan menyebar di mana-mana. Serangan itu begitu kuat sehingga gunung-gunung yang mengelilingi lembah itu hancur. Tepat ketika gunung-gunung itu hendak mengubur Lin Yun, dia melepaskan niat pedangnya dan memanifestasikan seekor naga biru yang membawanya ke langit. Lin Yun berhenti karena niat pedang spiritualnya telah mencapai hambatan. Dia bisa merasakan bahwa niat pedang spiritualnya praktis sempurna. Faktanya, garis besar naga biru juga mengandung segumpal aura badai petir dengan setiap helai aura pedang yang diciptakannya. Ini berarti niat pedang spiritual Lin Yun telah mencapai batas dan tidak ada yang mampu melampauinya.
Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan berpikir bahwa naga biru itu adalah naga asli dan bukan perwujudan dari niat pedang seseorang. Lumayan. Lin Yun puas dengan peningkatan niat pedangnya. Selama dia bisa memahami niat pedang langit, dia akan mengguncang seluruh jalan surgawi. Tapi dia tahu itu tidak akan mudah karena dia harus melalui hidup dan mati untuk mendapatkan niat pedang Xiantiannya. Meskipun tidak berbahaya baginya untuk memahami niat pedang spiritual, itu masih membutuhkan banyak usaha dan keberuntungan. Jika dia tidak memiliki kesempatan, maka dia tidak bisa membuat terobosan. Pada saat ini, Lil Red terbang dan terkejut melihat akibat dari kesengsaraan Lin Yun. Itu bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Yun saat ini. Ketika Lin Yun melihat ekspresi Lil Red, dia mengungkapkan senyuman. Sebelum dia mengalami kesengsaraan, dia tidak jauh lebih kuat dari Lil Red, yang tidak terasa enak. Tapi sekarang, dia jauh lebih kuat dari Lil Red. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang tahu jika Lil Red akan menjadi gila dan mencuri darinya. Lil Red, ayo pergi. Aku yakin orang-orang itu mulai merasa kesal, senyum Lin Yun. Meskipun dia tidak menerima informasi apapun saat dia mengalami kesengsaraan, dia dapat dengan mudah menebak bahwa dia menyebabkan gelombang besar. Bagaimanapun, satu orang yang menantang seluruh dunia belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ada banyak orang yang menunggu untuk melihatnya mati. Maaf, tapi saya khawatir kalian akan kecewa. Alam tulang darah menginginkan nyawaku. Peluang besar. Lin Yun tersenyum sambil menatap ke kejauhan dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Bab 933 Siapa yang ingin melawanku? Kota Yanyun pada awalnya adalah sebuah kota kecil di area terlarang Changlong. Itu sangat kecil sehingga tidak bisa disebut kota. Kota ini terutama digunakan sebagai tempat bagi para jenius untuk beristirahat sebelum menuju ke alam terlarang. Namun, karena keributan yang disebabkan oleh Lin Yun, itu menjadi pusat perhatian. Pertemuan yang biasanya kecil menjadi begitu penuh sesak sehingga daerah itu terasa sesak. Selama lebih dari 10 hari, para kultivator berkumpul untuk menyaksikan pertarungan Lin Yun dan alam tulang darah. Alam tulang darah tiba setelah 5 hari, tapi Lin Yun tidak terlihat. Rumor beredar bahwa Lin Yun hanya bermain-main dengan alam tulang darah. Lagi pula, mengapa seorang individu menantang seluruh alam sendirian, belum lagi alam yang lebih tinggi. Alam tulang darah bahkan memiliki 2 orang yang berada di jiwa ketiga, yang secara praktis tak terkalahkan di jalan surgawi. Kecuali mereka bertemu dengan kultivator yang nyata, tidak ada alasan bagi jiwa ketiga alam jiwa surgawi untuk merasa takut. Jadi masuk akal jika Lin Yun membodohi alam tulang darah untuk mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Selama Lin Yun bisa mencapai ujung jalan surgawi, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Ini terutama benar karena ini bukan pertarungan yang adil bagi Lin Yun. Namun, tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama. Paling tidak, para jenius dari alam yang lebih tinggi berharap Lin Yun akan mati dengan cara yang mengerikan di tangan alam tulang darah. Jadi ketika Lin Yun tidak segera muncul, mereka menyebarkan desas-desus yang tidak enak tentang dia. Mereka terus-menerus mengejek Lin Yun dengan klaim bahwa seekor semut tidak mungkin memiliki keberanian seperti itu. Sudah 10 hari, di mana dia? Beberapa orang di perkemahan alam tulang darah merasa tertekan ketika mereka tidak melihat Lin Yun. Mereka datang lebih awal dan menghabiskan 5 hari penuh menunggu Lin Yun. Mereka harus menahan tawa dari alam yang lebih tinggi, yang membuat mereka merasa sedih. Setelah kehilangan Feng Wuji dan dipermalukan melalui Yuan Hengtian, reputasi alam tulang darah berada di titik terendah. Satu-satunya cara mereka bisa menyelamatkan situasi ini adalah dengan menyingkirkan Lin Yun. Jadi ketika Lin Yun tidak segera muncul, semua orang dari alam tulang darah kehilangan kesabaran. Yuan Hengtian adalah orang yang paling cemas yang hadir karena dialah yang menyampaikan pesan Lin Yun. Dalam benaknya, dia akan mempermalukan alam tulang darah jika Lin Yun tidak muncul. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia sudah menjadi aib dari alam tulang darah. Dia adalah alasan mengapa alam tulang darah menjadi bahan tertawaan. Jadi jika Lin Yun tidak muncul, Liu Mu akan menghancurkannya. Dia akan datang, kata Yuan Hengtian dengan tidak percaya diri. Jika dia tidak muncul, kamu harus meninggalkan jalan surgawi, kata seorang kultivator alam tulang darah. Jangan khawatir, dia akan datang, kata Kong Xuan sambil perlahan membuka matanya. Dia adalah orang jenius terkuat kedua dari alam tulang darah, dan kekuatannya diakui oleh semua orang. Dia sangat terkenal karena peringkat naga birunya. Sebagai seorang pendekar pedang, dia akan menghormati janjinya, kata Kong Xuan.
Pada saat ini, dia mengeluarkan aura yang tak terduga dan misterius. Untuk alam yang lebih tinggi, mencapai jiwa pertama dan jiwa kedua itu mudah jika seseorang memiliki sumber daya yang cukup. Jiwa ketiga adalah ketika mereka harus berhati-hati atau mereka akan mati. Jadi siapapun yang dapat mengatasi kesengsaraan ketiga adalah monster sejati, dan Kong Xuan adalah monster sejati. Seorang pendekar pedang tidak bisa membuat janji sembarangan. Jika mereka melanggar janji mereka, mereka akan merusak hati mereka. Dia mungkin punya rencana ketika dia menetapkan tanggal untuk kita bertemu. Dia mungkin mencoba untuk menerobos masuk ke dalam jiwa yang pertama, jelas Kong Xuan dengan tenang. Ketika semua orang mendengar penjelasan Kong Xuan, mereka menjadi tenang. Namun, satu orang masih merasa tidak nyaman. Kalau begitu, bukankah kita tertipu olehnya? Kita seharusnya membunuhnya selama kesengsaraannya. Itu akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Itu tidak akan ada artinya. Jika kita bergerak sebelum tenggat waktu, kita akan mengingkari janji kita. Dia bisa dengan mudah menggunakan itu sebagai alasan untuk melarikan diri. Ditambah lagi, dengan kekuatannya, apakah ada yang yakin mereka bisa mengalahkannya? Hanya kakak senior Liu dan saya yang mampu menghadapinya, dan kami tidak ingin membuang-buang waktu. Ini adalah metode terbaik bagi kami untuk menghemat waktu dan sampai ke area terlarang Changlong. Selanjutnya, Kong Xuan mencibir, mengapa kita perlu mengganggu kesengsaraannya? Dia hanya berada di jiwa pertama. Kong Xuan berbicara dengan percaya diri yang berasal dari peringkat naga biru. Jelas, dia tidak pernah menempatkan Lin Yun di matanya. Dengan adanya kakak senior Kong di sini, Lin Yun pasti akan mati. Itu benar. Dia benar-benar sombong jika dia pikir dia bisa menantang alam tulang darah kita. Kakak Kong dan kakak Liu bisa menghancurkannya kapan saja mereka mau. Membunuhnya terlalu mudah. Kita harus membuatnya berlutut dan memohon untuk hidupnya begitu dia tiba. Siapa bunga pemakaman ini? Dasar badut. Secara alami, semua orang yakin dengan kekuatan Kong Xuan. Tiba-tiba, mata Kong Xuan menjadi ceria saat dia tersenyum. Dia perlahan berdiri karena dia bisa merasakan pedang yang kuat mendekati kota. Dia ada di sini, kata Kong Xuan. Semua orang dari alam tulang darah mengumpulkan diri mereka sendiri ketika mereka mendengar itu. Ayo kita pergi dan memberinya sambutan hangat. Kong Xuan terbang ke langit dan menyerbu ke arah tembok kota dengan para elit lain dari alam tulang darah mengikuti di belakangnya. Saat mereka melakukan perjalanan di udara, semua orang di kota mulai mengikuti. Mereka semua ingin melihat siapa orang Lin Yun ini. Di ujung langit, sesosok tubuh dengan cepat mendekati kota. Aura yang dia pancarkan mirip dengan pedang saat dia menembus langit. Itu Lin Yun. Dia benar-benar datang. Sungguh sombong. Dia pada dasarnya meminta untuk mati. Ya, apa dia benar-benar berpikir alam tulang darah mudah dihadapi? Dia hanya merayu kematian. Seluruh kota ramai dengan pembicaraan saat Lin Yun mendekat. Alam yang lebih tinggi berbicara dengan jijik dan mengejek Lin Yun sementara yang lain menyatakan keprihatinan akan keselamatan Lin Yun. Namun, tidak ada yang optimis dengan Lin Yun. Mereka merasa bahwa Lin Yun tidak memiliki kekuatan atau dukungan untuk menantang seluruh alam tulang darah. Ditambah lagi, kultivasi Lin Yun sangat lemah. Lin Yun mendekati kota dengan pakaian berwarna biru. Seperti biasa, dia membawa kotak pedang dan tanda ungu di dahinya memberinya aura yang menyihir. Hanya 3 tahun telah berlalu dan pemuda yang berasal dari sekte King Yun itu telah tumbuh menjadi seorang pria yang baik. Ketika beberapa wanita di kota memandang Lin Yun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Semua rumor tentang Lin Yun gagal menyebutkan betapa tampannya dia. Lil Red juga menarik perhatian orang. Bagaimanapun, kerumunan orang sudah familiar dengan cerita tentang hewan peliharaan Lin Yun yang menelanjangi Yuan Hengtian. Dengan senyuman di wajahnya, Lin Yun mendarat di tembok kota dan berteriak, pemakaman bunga Lin Yun ada di sini. Siapa yang mau melawanku? Dengan itu, suara Lin Yun bergema di seluruh kota. Bab 934. Kota itu menjadi hening. Bagaimana Lin Yun bisa begitu sombong ketika alam yang lebih tinggi begitu yakin dia tidak akan muncul? Mari kita lihat apakah kamu berani begitu sombong saat alam tulang darah tiba. Alam yang lebih tinggi menatap Lin Yun dengan dingin. Sebagai orang jenius dari alam yang lebih tinggi, mereka secara alami tidak bisa menerima kesombongan Lin Yun. Itu bukan perilaku yang pantas untuk seekor semut. Tiba-tiba, alam tulang darah tiba di tembok kota. Yuan Hengtian menatap tajam ke arah Lin Yun sambil mengertakkan gigi. Lin Yun, kamu benar-benar datang. Para elit lain dari alam tulang darah juga menatap Lin Yun dengan tatapan berbisa yang sama. Namun,
Lin Yun mengabaikan tatapan itu dan menjawab, bukankah aku sudah membuat tantangan 10 hari yang lalu? Tentu saja aku akan muncul. Jadi, apakah kamu yang mewakili alam tulang darah atau kalian semua bersama-sama? Either way, itu tidak masalah. Lin Yun tidak repot-repot menyembunyikan penghinaannya ketika dia berbicara dengan Yuan Hengtian. Jika dia bertarung dengan Yuan Hengtian lagi, dia yakin bahwa dia tidak akan membutuhkan pedangnya untuk menekan Yuan Hengtian. Dia bahkan mungkin bisa menjatuhkan Yuan Hengtian hanya dengan satu serangan. Ini adalah kepercayaan diri yang lahir dari fondasi 1500 pil astral ilahi. Lin Yun, kamu sedang mendekati kematian. Yuan Hengtian kehilangan akal sehatnya saat melihat penghinaan di mata Lin Yun. Dengan kakak senior Kong dan semua elit di sini untuk mendukungnya, dia tidak takut. Seketika, dia menerjang ke arah Lin Yun dan berteriak, aku ceroboh saat kita bertarung. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Sebagai seorang jenius di peringkat naga biru, dia yakin dengan kemampuannya. Jika dia berhasil mengalahkan Lin Yun, dia akan dibersihkan dari penghinaannya. Dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya, Lin Yun melakukan serangan balik. Mengedarkan kedua samudra aura pada saat yang sama, dia memukul Yuan Hengtian tepat di dada. Yuan Hengtian langsung ambruk ke tanah saat wajahnya memuntir kesakitan. Jiwa pertama alam jiwa surgawi. Ketakutan memenuhi mata Yuan Hengtian karena Lin Yun menjadi sangat kuat hanya dalam waktu 10 hari. Dengan ejekan di matanya, Lin Yun berteriak, enyahlah. Mengulurkan tangannya, Lin Yun dengan santai menggunakan punggung tangannya untuk mengusir Yuan Hengtian. Angin yang kuat membuat Yuan Hengtian terbang seperti sepotong sampah. Semua orang tercengang karena Yuan Hengtian berada di peringkat naga biru. Bagaimana Lin Yun bisa menghadapinya dengan begitu mudah? Apakah benar-benar tidak ada yang mampu dari alam tulang darah? Tanya Lin Yun dengan ekspresi bosan. Para elit alam tulang darah menjadi pucat saat mereka mulai berkeringat. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun bukan dari alam yang lebih tinggi. Siapa bilang alam tulang darah tidak punya siapa-siapa? Lin Yun, lawanmu adalah aku, Kong Xuan. Semburan energi yang tiba-tiba membuat seluruh kota bergetar. Aura dingin Kong Xuan juga menyebabkan kota menjadi gelap. Tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka. Kong Xuan adalah yang terkuat kedua di alam tulang darah dan ke-46 di peringkat naga biru. Apakah jiwa jenius ketiga ini benar-benar akan melawan Lin Yun? Kong Xuan melambung ke langit dan mendarat di tembok kota dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga kota mulai bergetar. Itu benar-benar Kong Xuan. Semua orang jenius dari alam yang lebih tinggi sangat gembira. Kong Xuan terkenal di seluruh distrik Changlong, jadi akan sangat menyenangkan untuk melihatnya. Pada awalnya, semua orang mengira bahwa alam tulang darah akan menderita karena Lin Yun sekali lagi. Namun, Kong Xuan ada di sini, jadi hasilnya tidak akan sama. Kakak senior. Para elit dari alam tulang darah yang diintimidasi sebelumnya mampu mengumpulkan diri mereka sendiri. Dengan adanya Kong Xuan, ini berarti Lin Yun ditakdirkan untuk mengemis untuk hidupnya. Kong Xuan berbalik untuk menatap Lin Yun dengan dingin, jalan surgawi dipenuhi dengan banyak kesempatan. Saya telah melihat banyak orang bangkit dan jatuh dalam sekejap mata. Ahli sejati ditempa melalui darah dan api, tapi kau bukan salah satu dari mereka. Kemudian, mata Kong Xuan berkilat saat dia mencoba menemukan kekurangan dalam aura pedang Lin Yun. Sejak aku, Kong Xuan, tiba di jalan surgawi, aku telah bertarung lebih dari 100 pertempuran dan aku masih hidup. Akulah alasan mengapa alam tulang darah memiliki reputasinya. Kami tidak datang begitu saja. Lin Yun berpikir kata-kata Kong Xuan itu konyol. Kong Xuan membuatnya terdengar seperti semua orang jenius di jalan surgawi belum pernah ditempa oleh darah dan api sebelumnya. Jelas, kesombongan alam yang lebih tinggi tidak mengenal batas. Pada dasarnya, membunuh seorang jenius dari alam yang lebih tinggi adalah sebuah dosa, apalagi melihatnya. Jika tidak, mengapa mereka peduli jika alam lain bersaing dengan mereka? Jadi bagaimana jika saya seperti komet yang bersinar terang hanya untuk sesaat? Selama komet itu bersinar terang, momen itu akan berlangsung selamanya. Itu jauh lebih baik daripada menjadi seekor anjing dari alam yang lebih tinggi sepertimu. Lin Yun menatap lurus ke mata Kong Xuan tanpa rasa takut. Bagi alam yang lebih tinggi, Lin Yun adalah lambang kesombongan. Sedangkan untuk Kong Xuan, niat membunuhnya telah sepenuhnya terangsang. Jika orang terkuat di peringkat naga biru berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ini hanya Lin Yun. Dia telah menghancurkan banyak jenius alam jiwa surgawi jiwa pertama, jadi mereka tidak lebih dari semut baginya. Kamu penuh dengan itu.
Cahaya merah berkumpul di kepalan tangan Kong Xuan saat energi asalnya menyebar. Kamu benar-benar perlu belajar bagaimana menghormati seniormu. Ketika Kong Xuan mengedarkan keempat samudera auranya, energi asalnya yang tak terbatas mulai menyembur bersamanya di tengah. Begitu saja, sebuah pusaran telah muncul. Pada saat yang sama, raksasa merah yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran. Kekuatan Kong Xuan tidak bisa dipercaya. Tulang tengkorak iblis tulang darah. Dengan wajah gelap, Kong Xuan dan raksasa merah itu melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Fenomena itu begitu besar sehingga bayangan dilemparkan ke atas kota. Tapak tangan iblis tulang darah Kong Xuan jauh lebih kuat dari telapak tangan Yuan Hengtian. Ekspresi Lin Yun menjadi serius saat melihat ini. Dia sombong, tapi dia tidak pernah meremehkan lawannya. Dengan membalikkan tangannya, dia mulai menuangkan energi asal ke dalam segel kuno. Kong Xuan ingin memberiku pelajaran. Ya benar, N. Bab 935 Apa yang dapat Anda lakukan? Aku akan mengambil nyawamu kalau begitu. Sebuah pilar emas tiba-tiba menyelimuti Lin Yun saat dia melayang ke langit. Pada saat ini dia tampak seperti matahari karena kecemerlangan tak terbatas yang dia pancarkan. Tidak hanya memancarkan cahaya, tapi dia juga memancarkan panas. Dia sangat panas sehingga energi astral di sekitarnya mulai memanas. Cahaya matahari. Kong Xuan, yang telah mengeluarkan teknik bela diri keberuntungannya yang canggih, mulai khawatir ketika dia melihat cahaya keemasan. Dengan inderanya yang tajam, dia bisa melihat segel kuno di telapak tangan Lin Yun yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Bagaimana orang ini bisa mengembangkan teknik bela diri kekayaan kekaisaran? Hati Kong Xuan berdesir dengan gelombang yang kuat karena itu adalah risiko besar untuk mempraktikkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut, belum lagi teknik bela diri keberuntungan kekaisaran. Lin Yun benar-benar telah melampaui harapannya. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Kong Xuan. Lin Yun pasti mendapatkan teknik itu selama pertarungan untuk roh mulia matahari. Ketika Kong Xuan memikirkan hal ini, dia mulai merasa iri. Dia tahu bahwa teknik Lin Yun itu aneh, jadi pasti ada asal-muasalnya. Namun, dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik itu. Ini berarti ada kesempatan yang menunggunya. Api di mata Kong Xuan semakin berkobar karena dia tidak pernah menyangka bahwa membunuh Lin Yun akan sangat membantunya. Karena keserakahan, dia mulai mengedarkan energi asalnya dengan panik untuk menghasilkan serangan yang kuat. Ketika pukulan itu akan mencapai Lin Yun, cahaya keemasan Lin Yun menembus langit. Benar-benar terlihat seperti kecemerlangan matahari yang mengintip dari balik awan. Segel pemecah matahari ilahi. Lin Yun meraung dan melayangkan tinjunya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan semua kekuatannya sejak mencapai jiwa pertama. Pada saat ini, matahari sedang berbenturan dengan kepalan tangan raksasa merah itu. Suara ledakan luar angkasa bergema saat banyak kultivator lemah di kota Yanyun terlempar. Kemudian, retakan mulai terbentuk di permukaan matahari Lin Yun. Saat cahaya keemasan yang hancur menghujani, tanah dipenuhi dengan kawah yang tak terhitung jumlahnya. Kamu pada akhirnya bodoh. Kamu ditakdirkan untuk terbakar seperti komet. Sia-sia bagimu untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu. Kong Xuan mencibir karena dugaannya telah dikonfirmasi. Tidak mungkin Lin Yun bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik bela diri kekayaan kekaisaran dengan kultivasinya. Pada akhirnya, teknik misterius Lin Yun ditakdirkan untuk jatuh pada dirinya. Para penonton sangat terkejut dengan bentrokan itu. Sepertinya, Lin Yun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Lin Yun sedikit berubah ketika dia melihat hasil dari serangannya. Namun, segel pemecah matahari ilahi tidak sesederhana itu. Saat matahari terus melepaskan cangkangnya, segel kuno itu mengalami nirwana dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sekarang terlihat seperti matahari ilahi yang asli. Mengambil nafas dalam-dalam, tangan Lin Yun mulai berubah saat dia meraung dengan acuh tak acuh, pancaran matahari, kemuliaan abadi. Seorang manusia bersayap raksasa muncul di belakang Lin Yun. Saat dia membuka sayapnya, dia benar-benar menutupi matahari. Pada saat yang sama, cahaya dari segel kuno tumbuh dengan ganas saat aura yang tak tertandingi menembus tapak iblis tulang darah Kong Xuan. Pukulan raksasa merah itu telah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, serangan Lin Yun belum selesai. Cahaya keemasan kemudian melesat ke arah pusaran merah yang diciptakan Kong Xuan. Bahkan sebelum Kong Xuan bisa mengucapkan sepatah kata pun, pusaran merah itu tiba-tiba meledak. Saat itulah manusia bersayap di belakang Lin Yun menjadi redup. Semua penonton terdiam saat tenggorokan mereka menjadi terlalu kering untuk mengeluarkan suara.
Bajingan, kau benar-benar melukaiku. Darah menetes dari bibir Kong Xuan saat niat membunuh berkobar dari matanya. Bagaimana bisa sepotong sampah dari alam bawah sepertimu memiliki teknik bela diri keberuntungan yang begitu canggih? Dengan paksa menstabilkan luka-lukanya, Kong Xuan muncul di hadapan Lin Yun dan melepaskan serangan lain. Dengan tindakannya, dia ingin menjatuhkan Lin Yun sebelum Lin Yun bisa pulih. Betapa bodohnya. Mata Lin Yun berkilat dengan ejekan karena kelelahan itu tidak ada artinya baginya. Bagaimanapun, fondasinya dibangun dengan 1.500 pil astral ilahi. Bahkan sebelum Kong Xuan bisa mendekatinya, Lin Yun mendorong telapak tangan dengan nafas naga biru, telapak tangan pembakar awan api. Segel di telapak tangannya diiringi oleh raungan naga saat cakar naga hitam raksasa yang diselimuti api hitam terbang keluar dari awan. Kong Xuan mungkin cepat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi cakar naga itu secara langsung. Ketika Kong Xuan menabrak cakar naga itu, dia merasa seperti menabrak tembok yang kebal. Sambil mengerang, Kong Xuan terbang dan rambutnya menjadi acak-acakan. Para penonton tidak percaya bahwa Kong Xuan mengalami kekalahan yang begitu besar. Kamu bajingan. Kong Xuan benar-benar kehilangan akal sehatnya saat dia berlari ke arah Lin Yun tanpa berpikir panjang. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan kultivasinya. Melontarkan ratusan pukulan dalam satu tarikan nafas, dia mencabik-cabik cakar naga itu. Kong Xuan begitu cepat sehingga semua orang terkejut. Hampir terlihat seperti cakar naga itu hancur begitu bersentuhan dengan Kong Xuan. Mati. Setelah dia selesai menghancurkan cakar naga itu, Kong Xuan melemparkan pukulan lain. Lin Yun mengerang ketika cakar naga itu hancur karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan musuh yang begitu kuat. Namun, dia tetap tenang dan melepaskan niat pedang spiritualnya yang abadi. Niat pedang kerasnya menjelma menjadi seekor naga biru yang melingkar di sekelilingnya untuk memberikan perlindungan. Ketika pukulan Kong Xuan mendarat di naga biru, itu menciptakan kawah di tubuh naga biru. Pukulannya cepat dan kejam, tapi rasanya seperti menembus pasir hisap. Kong Xuan menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menyentuh Lin Yun. Sementara itu, Lin Yun mengepalkan tinjunya bersamaan saat vitalitas dan energi asalnya menyatu. Dengan sebuah pukulan, dia mampu meninggalkan retakan halus pada cahaya merah yang menyelimuti Kong Xuan. Baik Lin Yun maupun Kong Xuan terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan lawan mereka. Kong Xuan terutama terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yun akan sekuat itu. Lagi pula, Lin Yun bahkan tidak menggunakan teknik bela diri untuk menghancurkan energi asal yang mengelilinginya. Serangan terus berlanjut dan semua tembok di sekitarnya mulai runtuh. Tembok kuno yang megah itu tidak berbeda dengan kertas. Pada saat ini, Kong Xuan diselimuti baju besi merah yang dia ciptakan dengan auranya. Dengan teriakan, dia menyerang, bintang tulang darah mematahkan jari. Sinar merah melesat keluar dari jari Kong Xuan yang menyebabkan retakan di udara. Saat itu terbang, itu mengejutkan Lin Yun. Karena tidak punya banyak pilihan, Lin Yun mengeksekusi jentikan jari ilahi. Bunga Ziyuan yang tak terhitung jumlahnya mulai bermekaran di belakangnya saat sinar merah Kong Xuan mendarat di aura pedangnya. Aura pedang menunjukkan tanda-tanda meleleh di bawah serangan sinar merah, tapi tidak benar-benar menghilang. Mata Lin Yun bersinar karena terkejut. Jelas, Kong Xuan tahu betapa sulitnya untuk menghancurkan aura pedangnya, tapi dia masih berusaha melakukannya. Dalam benak Kong Xuan, dia hanya membutuhkan 3 tarikan nafas untuk mengalahkan aura pedang Lin Yun. Namun, meskipun aura pedang Lin Yun ditekan, itu berhasil menghancurkan energi asal Kong Xuan dan menembus bahunya. Kong Xuan tidak terpengaruh oleh lukanya dan malah mulai tertawa. Niat pedang Lin Yun mulai berdengung dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan niat pedangnya. Sinar merah telah menyatu dengan aura pedangnya. Pada dasarnya, Kong Xuan menyegel aura pedang Lin Yun dengan aura pedangnya sendiri. Lin Yun, sudah kubilang aku akan membuatmu membayar karena telah mempermalukan alam tulang darahku. Kong Xuan mulai tertawa karena kemenangan sudah di depan matanya. Lin Yun mencoba beberapa kali dan menyadari bahwa akan merepotkan bagi aura pedangnya untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Namun, dia tidak panik. Kau pikir ini cukup untuk membuatku membayar? Kenapa kau tersenyum padahal aku bahkan belum menghunus pedangku? Tiba-tiba, kotak pedang Lin Yun terbuka dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekelilingnya. Sambil meraih pedang pemakaman bunga, dia melepaskan kepompong petir. Begitu Lin Yun menghunus pedangnya, sinar merah yang membatasi aura pedangnya hancur. Pada saat ini, sinar pedangnya bersinar begitu terang sehingga dunia tampak redup. Pedang Lin Yun yang menakjubkan membuat semua penonton terkejut.
Perlahan-lahan, mereka teringat akan pernyataan Lin Yun yang hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh. Menjadi jauh lebih mudah bagi Lin Yun untuk melepaskan 3 pembagian surgawi setelah mencapai jiwa pertama. Jadi dia melepaskan total 9 benang sutra pedang yang menancap ke dalam tubuh Kong Xuan. Bahkan sebelum Kong Xuan bisa merespon, tubuhnya meledak menjadi awan darah. Apakah Kong Xuan mati begitu saja? Dia berada di peringkat naga biru. Hahaha. Ledakan tawa datang dari awan darah. Ketika darah menghilang, Kong Xuan muncul sekali lagi, tapi kali ini dia bertelanjang dada. Baju besi yang pernah dia kenakan pecah menjadi pecahan-pecahan kecil yang mengotori tanah. Rupanya, Kong Xuan mengandalkan artefak dao pertahanan untuk bertahan hidup. Mereka bilang kau hanya butuh satu pedang untuk membunuh, tapi aku masih di sini. Tidak ada yang bisa kau lakukan padaku. Meskipun Kong Xuan mengandalkan baju besinya untuk bertahan hidup, dia masih berpikir dia punya modal untuk tertawa. Namun, saat dia tertawa, sebuah garis merah muncul di dahinya yang mulai bergerak ke bawah tubuhnya. Saat itu juga, Kong Xuan tertawa dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, pohon langit biru muncul di belakangnya dengan bunga ziyuan yang mekar penuh. Selain itu, kelopak bunga tersebar di danau di belakangnya dalam bentuk teratai. Karena Kong Xuan tidak bisa dibunuh dengan satu pedang, Lin Yun menggunakan pedang yang lain. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, 3 belahan langit akan mencabut nyawa Kong Xuan.